Sementara hari ini caranya yaitu mencari bibit yang bagus untuk ubi jalar. Yang kemarin contoh cara nanam ubi jalar, batangnya seperti ini. Nah ini asli. Yang kemarin contohnya alang-alang. Nah sekarang ini teman-teman, nah, ini diambil 3 ros teman-teman, 1, 2, 3 ini dimasukkan. Nah seperti ini. Nah, ini yang bagus, yang asli, yang bagus yang di atasnya ini, di atasnya ini yang bagus. Ini kategori F1. Yang F1 itu yang betul itu buahnya ubi itu dipotong-potong terus ditanam, akhirnya ada tumbuh bersemi itu yang sudah agak panjang segini. Nah, sudah diambil itu rosnya agak dempet-dempet, nggak panjang-panjang sebenarnya, kerep lah. Nah itu bagus sekali itu buat benih, itu F1. F1,5 lah yang di atasnya. Kalau ini karena umurnya 2,5 bulan, nggak boleh ngambil atas, harus ngambil di bawah. Kalau sudah panen boleh ngambil atas. Itu teman-teman, caranya seperti itu. Panjangnya segini, mungkin dua jengkal. Iya, 2 jengkal. Ini buat yang bagus untuk tanam ubi jalar. Yang ini yang ubi melati putih. Itu teman-teman caranya. Cari benih ubi jalar yang bagus, dan cari benih ubi itu sangat mudah. Yang agak gemuk, yang paling bagus sih yang di atas. Yang di atas ini, nah, ini bagus. Tapi ini karena umurnya masih 2,5 bulan, nggak boleh cari yang di bawahnya. Nah ini teman-teman, caranya segini, 3 ros. Ini jadi ini. Nah, ini dimasukkan dulu. Nah ini yang bagus. Nah seperti ini yang bagus. Paham kan? Aslinya pengambilan benih ubi jalar ini umur 2,5 bulan atau 2 bulan atau sampai hampir 3 bulan lah, itu nggak bagus, berpengaruh di tanaman itu sendiri. Berpengaruhnya di buahnya, langsung berhenti itu buahnya, nggak bisa besar lagi karena kan dipotong itu. Hasilnya nggak bagus, karena kita perlu benih untuk tanam lainnya, ya nggak ada lainnya, ya terpaksa ini yang agak tua yang ngambil di sini untuk benih nanam yang lainnya. Dikarenakan bisa stres bentar, mungkin ya stresnya cuma ya 15 hari baru membuat pertumbuhan lagi untuk buat mulai ada buahnya lagi, ya buah lagi lah itu. Ya perlu dipupuk lagi juga.
karena pupuknya ditambahi, ada tambah pemupukan. Itu kadang-kadang bisa 3 kali pemupukan, kalau saya 2 kali. Pada waktu pertama pupuk dasar itu 1 bulan saya pupuk lagi, terus 2,5 bulan saya pupuk lagi, itu terakhir. Kadang-kadang umur 3 bulan ada yang dipupuk juga ada. Kalau 3 bulan kalau bisa pupuk itu dengan cair, biar cepat meresap, cepat diambil gizinya, langsung dimakan oleh tumbuhan itu. Kalau ditabur-taburkan sebelum habis sudah dipanen, itu rugi. Itu teman-teman caranya nanam ubi. Nanam ubi itu sangat mudah sekali. Kadang-kadang dikarenakan mudahnya menanam ubi, banyak orang yang meremehkan nanam ubi, ala nanam ubi gitu-gitu aja, pokoknya dimasukkan ke tanah ya sudah. Kadang-kadang kan seperti itu ya, orang yang punya pemikiran seperti itu ya kurang bagus. Tetap kita menanam apapun, tanaman itu tanaman yang mahal atau tanaman yang murah. Kalau di sini tanaman yang paling murah itu ya ubi ini, tapi penghasilannya ya agak lumayan. Tapi kalau menanam cabai atau tomat itu memang biayanya banyak. 1/4 itu biayanya, kalau cabai 20-an lah, 20 juta itu lengkap sudah. Sampai kalau kerjanya banyak orang lain yang ngerjakan, kita cuma membayar, itu 20 sampai 25 juta 1/4 hektar. Kalau ubi biayanya lebih sedikit, makanya hasilnya ya maksimal. Coba ya, 1/4 kalau ubi itu biaya nyangkul 2 juta. Pokoknya semuanya 2,5 juta lah, 2,5 juta kurang lebih itu cukup, atau hampir 3 juta. Yes, mayoritas 2,5 juta itu cukup lah. 2,5 juta dengan sewanya seumpamanya 1.250.000. Dan ini 2,5 juta dengan 1 juta, 1,5 juta lah, 2, 3 cuma 4 juta biayanya semua. Itu sudah bagus, sudah pupuk, obat-obat, semprot sudah cukup 4 juta itu untuk seperempat hektar atau seperempat bau. Itu biayanya seperti itu, cuma 4 juta. Lebih hebat lagi 4,5 juta, itu pun pupuk oke, pupuk yang mahal-mahal itu. Tetapi kalau cabai beda lagi. Kalau cabai itu biayanya 20 atau 25, tapi seumpamanya cabai itu harganya bagus 60 atau 70, itu wah hasilnya berlipat-lipat itu. Kadang 1/4 bisa beli mobil. Pada waktu kemarin tuh harganya 80 sampai 100, itu banyak yang sukses itu. Harga cabai kalau mahal itu hasilnya berlipat-lipat. Kalau ubi hasilnya ya biasa-biasa saja. Kemarin 1/4 itu dapat uang 13 juta, 4 kali 2, dapat 4 ton lebih lah, 4 ton. Harganya pada waktu itu agak mahal, 4 juta. Ya itulah, tinggal notal aja, 4 kali 4 16, ya 15 lah. 15 dipotong yang 5 juta itu bersih 10 juta cuma gitu kalau ubi. Tapi kalau ubi penanganannya nggak terlalu rumit seperti cabai atau tomat. Kalau ini bisa ditinggal kerja lainnya,
nyemprot umpamanya seminggu sekali, mupuk, dilihat dari buahnya, dilihat dari apa itu namanya, cabang-cabangnya seperti apa, perlu pupuk apa enggak, kesuburannya, cuma gitu aja. Nyemprot ya cuma insek, fungi, sudah. Kalau cabai atau tomat, cara pemupukannya, cara penyemprotnya beda-beda, dan kalau ada cuacanya hujan atau cuaca panas beda lagi obatnya. Itu lebih banyak ilmu tata cara untuk menanam cabai, ilmunya harus banyak lagi. Kalau ubi, nah, ilmunya sederhana, gitu-gitu aja. Kalau tapi dibuat profesional, ya alhamdulillah bisa bagus. Jarang lah nanam ubi itu apa jatuh terlalu. Jatuhnya ya biasa karena harganya murah, enggak terlalu. Tapi cabai kalau harganya jatuh sudah habis uang segitu gitu. Nah, semuanya petani atau semuanya orang kerja di tani itu ya ada resikonya juga. Semua kerja itu ada resikonya, tinggal kita menikmati aja. Pasti walaupun banyak resiko, pasti kita dikasih rezeki kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu teman-teman. Selain gitu teman-teman, saya kalau nanam ubi nggak terlalu lama, berapa tahun ya, mungkin 20 tahun kemarin ya mulai tahu cara nanam ubi. Dulu masih saya sekolah di SMP itu sudah kerja di sawah, yaitu ikut dengan bapak saya nanam tembakau. Teknis nanam tembakau sampai memprosesnya, mulai nanam pertama buat ladonan sampai proses, sampai dipanen, sampai dirajang, sampai jual pun saya alhamdulillah sudah bisa. Kalau nanam tembakau memang saya sudah banyak tahu caranya, ya dikatakan profesional lah pada waktu itu. Nah, akhirnya berubah lagi teknis cara nanam cabai, tomat itu SLTA lah, SMA aliyah, itu saya sudah tahu cara nanamnya. Akhirnya setelah berkeluarga di wilayah sini banyak yang nanam ubi, akhirnya saya ikut-ikutan tata cara nanam ubi sampai penjualan, sampai ngangkat-ngangkat ubi dari sawah ke jalan itu sudah pernah mengalami. Sampai saya jual dengan bawa tobos ke kampung-kampung itu sudah pernah. Sampai ke atas lagi bawa truk, satu hari satu truk, kadang 2 truk, bawa ke Malang, Jawa Tengah,